Halo guys, welcome back. Hari ini aku seneng banget begitu po. Oke, sudah ganti jilbab biar lebih enak ngobrolnya. Aku bingung mau mulai dari mana. Karena aku nggak nyangka banget hari ini bisa bikin video ini. Kayak beneran gak ya aku besok bakal bisa bikin video ini tuh kayak nggak nyangka. Walaupun sebenarnya ini mungkin buat kalian kayak Allah cuma kayak gitu, tapi ini buat aku kayak yang udah aku tunggu sangat lama dan perjuanganku membuahkan hasil. Oke, biar nggak lama-lama. Oke. Alhamdulillah banget guys, aku udah dapet apa jadinya? Silver play button. Hari ini aku mau unboxing bersama temen-temen yang udah selalu mendukung aku. Thank you banget, thank you banget guys. Selama ini udah nguatin aku, kayak aku lagi mager banget bikin video. Terus banyak banget yang nge-DM aku di Instagram, "Kak, kapan bikin video lagi? Kak, kapan kok nggak pernah muncul? Kak, kangen." Kayak gitu tuh kayak bikin aku kayak, ya ampun, ternyata tuh selama ini tuh banyak yang menunggu video aku. Video, bukan aku sih. Oke, langsung aja kita buka apa isinya di kotak ini guys, biar kebahagiaan ini juga semoga sih kalian rasakan juga ya. Harapanku pertamanya kalau setelah dibuka dapet ini biar aman. Oke, pertama dapat ucapan dari YouTube. Ini bakal aku simpen dengan baik. Apa mungkin di figura kali ya guys. Selanjutnya ada kongrat meneh bahasa Inggris guys. Nek dapet ini aku gak ngerti lagi perasaanku kayak apa. Iki kita terlalu mustahil guys iki. Nah iya mbak, tapi mustahil sih. Tapi ya amin, muga-muga. Ini guys, oh my god. Dan di sini ada tulisannya Meet Mob for Passing 100.000 subscriber. Makasih banget teman-teman udah mendukung aku, udah subscribe aku, udah nonton videoku, udah support aku terus. Thank you banget guys. Dan aku pernah janjikan ketika aku udah dapat 100.000 subscriber, aku bakal cerita proses aku gimana aku bisa menjadi MUA, makeup artist atau perias. Nah, awalnya aku bakal bahas ke awal mula aku kuliah. Aku tuh sebenarnya tuh kuliahnya tuh nggak ada hubungannya sama permakeupan. Aku tuh sebenarnya awalnya tuh kayak malas kuliah dulu. Aku tuh udah capek belajar. Aku pengen kerja gitu habis lulus SMA, pengennya sih kerja. Oh ya mungkin kuliahnya setahun ke depan gitu loh, kayak cuti setahun, pengen rehat gitu loh. Tapi nggak boleh sama orang tua aku, jadi tetap kuliah. Terus di situ tuh aku tuh kayak bingung kuliah apa, kuliah yang aku pengen tuh aku nggak tahu, aku nggak punya ide. Tapi orang tua aku tuh kayak ngingetin, kamu kan suka gambar nih, ya wes daftar aja di MSD di Jogja, itu ada di Tamsis. Nggak seterkenal itu kampusnya, mungkin sebagian kecil orang tahu. Itu adalah kampus Modern School of Design. Jadi aku jurusannya tuh desain grafis, dan di sana cuma ada satu jurusan. Aku tuh bukan datang dari keluarga yang kaya banget, tapi juga nggak datang dari keluarga yang miskin, jadi berkecukupan alhamdulillah. Cuman aku tuh tipe anak yang enggak terlalu, jadi kayak gini loh, misalnya aku tuh kalau kepengen beli baju atau kepengen beli apa gitu, kalau misalnya aku minta ditolak, aku tuh pasti kayak sakit hati. Jadi aku tuh kalau mau beli perlengkapan buat aku sendiri, kecuali perlengkapan sekolah, aku tuh biasanya nabung. Nah di situ kan di tahun 2008 ya, masuk kampus kuliah tuh ya, kalau nggak salah 2008 aku mulai daftar kuliah. Itu tuh uang saku tuh masih 5.000 guys, 5.000. Itu buat beli makan seporsi aja kurang. Cuman aku tuh kayak gimana ya, aku biar bisa dapat uang lebih, biar aku bisa beli baju, biar aku bisa tampil gitu loh. Kan cewek ya, cewek itu kan kepengen cantik, kepengen punya skincare kayak gitu. Terus akhirnya aku mulai nyambi itu bahasa Indonesia apa ya, bekerja, tapi enggak yang nganu banget. Aku jualan pulsa. Awalnya di situ aku mulai, dari awal aku terjun ke dunia kerjaan ya guys. Jadi nanti bakal ketemu sampai ke gimana aku bisa make up. Aku mulai jualan pulsa, lancar walaupun batinnya mengsa umprit. Walaupun dapat keuntungannya dikit, tapi tuh seneng gitu lah, aku dapat tambahan uang. Aku bisa beli pelembab. Zaman dulu aku pakai pelembabnya Pond's. Bisa beli Pond's itu kayak suatu kebanggaan, karena bagiku tuh zaman dulu tuh Pond's itu tuh mahal guys, nggak murah ya kan. Tapi
nggak enaknya itu tuh banyak temen-temen yang utang, terus kalau ditagih lebih galak daripada yang ngutangin dong. Makanya aku tuh orangnya tuh kayak baperan sih, kayak ya sih orang dulu butuh pulsa selalu tak kirim, giliran ditagih susah. Makanya aku baper, terus oke, aku berhenti jualan pulsa. Nah, sambil jalan itu, sambil kuliah itu tuh aku tuh dapat kerjaan sampingan. Jadi kayak jualan pulsa tapi juga nyambi juga. Aku dulu sering jadi objek. Aku nggak bakal bisa bilang jadi model karena tinggiku tuh saumprit guys. Tinggiku pendek banget. Jadi aku bukan seorang model. Aku tuh hanya menjadi objek foto. Karena di kampusku itu kan banyak fotografer. Ya sebenarnya orang luar juga banyak sih. Jadi aku sering jadi objek foto dan ya lumayan aku dapat gaji dari situ juga. Tapi di situ aku masih belum puas gitu loh. Biasa ya, jenenge menungso, namanya manusia itu tuh kayak masih kurang lagi. Oh, aku udah punya uang segini, masih kurang lagi. Oke, aku lanjut lagi kerja di distro. Aku masih inget banget dulu gajiku di distro itu satu hari itu 18.000 selama 8 jam. Dan aku tuh kerja, rumahku di daerah Bantul, pucuk selatan, di distronya daerah Gejayan, pucuk utara, jadi jauh banget. Nah, aku ngerasa kayak nggak cocok. Maksudnya tuh kayak nggak sesuai gitu loh guys untuk bensinnya. Karena setelah aku mulai terjun ke dunia kerjaan, aku mulai nggak minta uang jajan sama orang tuaku, kecuali bayar sekolah ya. Bayar sekolah aku tetap dapat sih, tapi alhamdulillah aku tuh dapat beasiswa juga di kampusku. Alhamdulillah. Dapat beasiswa. Aku dapat beasiswa tak buat bikin sepeda fiksi itu loh. Zaman semono aku kira seneng. Aku senang seseorang yang anak fiksi. Jadi aku bikin fiksi. Aku bukan pecinta olahraga tapi pecinta orang yang seneng naik fiksi. Kayak bojoku nonton yang kayak gitu. Oke. Nah, terus tekan kan di mau ya. Sorry ya guys, ini nggak tak tulis rinci. Aku pengennya kayak mengalir aja lah cerita hari ini gitu. Nah, aku udah nggak jualan pulsa lagi. Jadi kayak keuanganku tuh hanya dapet dari kerja di distro sama jadi objek foto tadi. Cuman kan kalau jadi objek foto tuh nggak semua aku dapet uang gitu loh guys. Kadang tuh cuma bantu teman, kadang tuh nggak dibayar. Jadi yang itu nggak bisa menjadi dianggap jadi kerjaan tuh nggak sih. Karena nek pas bejo dibayar alhamdulillah, nek enggak ya wis ngono gitu. Tapi ya jadi uang utamaku dari distro. Jadi kan aduh kayak masih kurang gitu loh. Nah, suatu saat aku sama ibuku tuh ke salon. Aku tuh bukan tipe orang yang seneng ke salon, yang seneng perawatan, treatment gitu. Aku tuh nggak suka. Aku ke salon tuh cuma smoothing, ngelurusin rambut, selebihnya males. Karena aku tuh males banget berlama-lama di salon. Kecuali nih pas dapat kerjaan yang endorsean di salon ya beda cerita ya guys. Tapi aku juga pilih-pilih sih. Oke, lalu malah sampai ke situ. Oke, zaman dulu banget aku pernah sekali ngerasain di facial. Zaman dulu banget, itu pun baru sekali. Nah, terus aku tuh di salah satu salon yang aku sering buat smoothing itu tuh ngerasain facial juga. Mungkin aku lagi pusing kali ya, terus pengen dipijit. Nah, aku facial. Nah, aku tuh di situ tuh ngerasa pijitannya Mbak Iki enak tenan gitu loh. Kayak wah, ini beda sama facialku yang dulu. Kayak dulu tuh kayak papak nyut kelar udah. Tapi Mbak itu kayak bener-bener dinikmati lama gitu. Wah, terus mbak ya utekku tuh kayak utek pengen dapat duit banyak. Aku tuh kayak pengen dapat kerjaan. Pokoknya aku tuh hawan itu nyari kerja terus. Karena pada akhirnya aku di distro tuh keluar karena keuangannya juga nggak cocok gitu loh. Dan kadang terkait sama aku kuliahnya itu jadwalnya tuh suka amburadul. Nah, aku keluar. Nah, kembali lagi ke salon. Sorry ya guys, nek melompat aku sebenarnya nggak pinter cerita gitu. Akhirnya iseng dong, Mbak, bisa nggak sih merivat facial? Oh bisa. Gue halu banget toh. Aku tuh orangnya kalau udah punya rencana, aku senangnya sama diriku tuh selalu tek. Jadi misalnya hari ini aku ke salon, terus aku tanyanya, Mbak bisa privat nggak? Mesti besok ini aku udah privat. Kalau Mbak bisa, itu bener. Besok ini aku langsung privat facial selama aku udah lupa ya guys selama berapa lama, pokoknya nggak sekali kok, beberapa kali. Nah wis toh, habis itu aku mulai menerima facial home service gitu loh. Jadi ya kadang home service, kadang di rumahku. Nek facial toh datengin orang-orang. Aku masih inget pokoknya facial sih paling murah tuh 35.000, facial yang agak mahal 40.000. Dan itu kayak adalah uang terbanyak yang pernah aku rasain selama aku kerja, karena lumayan laris sih. Aku tuh orangnya kalau kerja tuh sukanya total. Jadi kayak mijitnya dulu mbaknya tuh ngajarin kalau mijit itu minimal berapa jam. Jadi kalau belum berapa jam jangan berhenti biar orang seneng. Dan tekniknya tuh aku tuh bener-bener yang praktekin banget. Makanya orang-orang tuh suka banget sama facialku. Jadi banyak banget pelangganku di situ. Jadi aku ngerasa kayak oh my god, enak ya duit, oke. Enak ya punya uang. Nah dari situ aku mulai
ini lagi, jenenge manusia ya, namanya juga manusia, pengen lebih-lebih lagi. Banyak banget yang mbak buka salon. Akhirnya aku manggil mbaknya lagi dan aku kursus lagi. Kursusnya naik, jadi kayak totok wajah. Terus aku naik juga ke kerembat, hair spa gitu. Jadi aku mulai bertahap-tahap kursusnya. Terus aku mulai ada keinginan buka salon, tapi aku nggak punya modal. Oke, aku tuh bukan tipe yang minta bapak ibuku buat ngemodalin aku tuh nggak suka, karena aku orangnya kalau ditolak aku pasti sakit hati gitu loh guys. Aku tuh baperan, makanya utang lah aku. Walaupun mungkin orang tua aku mungkin bakal ngasih sih waktu itu. Aku inget banget aku utang bapakku kalau nggak salah sekitar 7 juta utang guys, dan itu dibayar. Nah aku lupa lunas belum. Aku mulai beli peralatan salon. Kenapa 7 juta cukup? Karena aku udah punya tempat. Jadi di rumahnya eyangku. Di rumahnya eyangku tuh adalah perumahan kayak tentara-tentara gitu loh. Dan di situ pun juga termasuknya jalan umum. Jadi deket bakpia patok gitu loh guys. Jadi di situ tuh banyak orang lewat. Nah aku minjem warungnya eyangku karena eyangku udah tua gitu loh. Jadi udah nggak bisa untuk buka warung. Jadi aku rombak, aku cat. Kecil kok salonnya, kayak ruko yang di rumah gitu. Gimana sih kalian bisa bayangin kan, kecil. Nah terus aku mulai beli kayak tempat buat keramas, itu bekas semua, karena kalau baru semua wis tak jamin rasa teng duitnya nggak cukup. Nah terus alhamdulillah orang yang ngejual barang-barang salonnya itu tuh semuanya itu tuh mau ngedampingin aku sampai aku bisa dilepas di salon gitu loh, karena aku kan belum punya capster waktu itu. Nah wis toh, jadi sambil aku buka salon, aku sambil memperdalam ilmuku di persalonan. Tapi aku tetap nggak bisa motong. Aku udah kursus motong, tetap nggak bisa, karena mungkin jujur aku nggak suka motong gitu loh. Jadi aku tuh kalau nggak suka, kalau belajar itu tuh nggak masuk. Jadi aku cuma bisa megang perawatan. Jadi yang motong yang dulu punya alat yang aku beli itu. Cuman kan dia nggak bisa lama nih bantuin aku di salon. Jadi aku lama-lama aku nyari capster. Udah pokoknya intinya salon itu berjalan dengan alhamdulillah dengan baik. Pokoknya aku dapat pelanggan tuh udah lumayan banyak. Nah wes toh, makin lama aku terus ngerasa aku udah mulai jenuh. Kayaknya aku nggak asik deh kerja di salon dengan rutinitas yang sama terus. Kayaknya bukan passionku kerjaan seperti ini. Aku mulai kendor tuh guys. Padahal pelangganku tuh pada nguping, kok nggak pernah buka. Oh iya deng, lupa di tengah-tengah aku di salon itu aku sempat mengupgrade diriku untuk belajar makeup di Solo. Di Solo itu tepatnya saudaraku. Jadi aku punya bude yang dia tuh perias tenar banget di Solo, tenar banget, laris banget. Cuman waktu itu budeku udah sakit, kayaknya stroke ya. Jadi dia udah nggak bisa ngajarin, dia cuma bisa dikte. Nah jadi budeku tuh ada adik, adalah tanteku, itu tuh juga sering bantuin budeku. Nah disitulah tanteku yang ngajarin, budeku cuma dikte, oh gue kurang ini, itu kurang itu. Itu pun aku belajarnya kayak sekedar makeup kayak buat among tamu gitu loh guys, standar makeup, nggak pakai primer, nggak ini itu. Jadi kayak bener-bener makeup among tamu. Nah aku tuh dulu malah awal-awal dapet kerjaan itu malah di Solo. Gajinya aku masih ke 100.000. Itu aku PP masih bayar sendiri. Itu aku kerjain among tamu tuh banyak banget. Tapi di situ aku seneng banget guys. Dan aku tuh sama tanteku dikasih PR. Jadi misalnya nih ya, hari ini aku belajar. Nah seminggu kemudian aku bakal di job sama tanteku di Solo. Tapi selama seminggu ini aku disuruh belajar makeup. Nah aku kalau udah niat guys, seminggu 7 hari, setiap hari aku tuh make upin ibuku, aku datengin saudara-saudara, aku punya siapa aja yang bisa aku make up tak datengin. Aku udah niat tuh kayak gitu. Di situ aku bikin alis belum oke. Jadi kalian kalau yang kepengen cepet banget bisa bikin alis bagus itu nggak bisa guys. Itu semua butuh proses. Aku mungkin setahunan lebih aku baru bisa ngerasa kayak alisku bagus ya, kayak gitulah. Iya kan, aku juga udah mulai nerima makeup di salon juga. Dan itu tuh kayak tetap aku masih ngerasa nggak asik gitu loh, karena aku datang ke salon terus tuh kayak aku jenuh ngeliat salonku gitu loh. Terus aku mulai merambah menjadi menawarkan para pelangganku di salon itu kalau mau foto bisa lah. Aku kan dulu juga anak foto guys, di kampusku tuh ada pelajaran fotografi. Dan aku di semua pelajaran kampusku tuh aku paling seneng fotografi. Jadi aku hobi sama teman-temanku kayak hunting foto. Nah aku tuh dengan itu terus aku kayak nawarin pelanggan-pelangganku, aku bisa loh moto sambil make up. Jadi teman-teman yang kepengen difoto bisa aku tawar-tawarin kayak gitu. Lumayan, tahu nggak harganya berapa waktu dulu? 35.000. Udah moto, udah sama make up dan hairdo. Tapi aku seneng aja karena aku seneng sama kerjaannya. Bayangin 35.000.
Oke, ya pokoknya aku mulai merambah ke dunia makeup tuh perlahan-lahannya kayak gitu. Aku terus kayak teman-temanku fotografi kayak kalau mau foto model tak make upin aja gratis kayak gitu. Dan aku mulai dari situ. Terus aku tuh orangnya gaptek, aku nggak pernah upload hasil makeupku di Facebook gitu. Terus ada salah satu teman atau pelanggan yang aku lupa itu ngingetin, "Mbak buat di-upload di Facebook." Oke, aku upload di Facebook. Alhamdulillah aku mulai dapet tawaran wisuda. Terus prewed. Wedding tuh masih jauh, masih lama prosesnya. Ya pokoknya dari situlah, dari Facebook itu aku mulai dapet job kayak gitu, tapi ya masih ke reguler gitu loh. Terus suatu saat aku pernah dapet job wedding, itu tuh selalu gagal. Jadi kayak misalnya orang mau ngejob aku, biasanya kalau zaman dulu tuh kalau mau ada job wedding itu tuh harus ketemu gitu loh guys. Bentukku dulu bener-bener cilik banget kan guys. Aku udah lama banget memulai karir makeup itu, berarti kalau sama sekarang mungkin udah 12 tahun lebih. Mungkin dari umur 18-19 aku udah mulai dunia makeup. Nah itu tuh kalian bayangin kan, di umur segitu, dan aku tuh tomboy dulu. Itu tuh orang lihat aku tuh kayak, hah, muanya kayak gini, periasnya kayak gini, belum mua, periasnya kayak gini, nggak jadi. Dan itu berkali-kali guys, bener-bener berkali-kali. Akhirnya aku sakit hati ya, gue maulah, aku orangnya baperan, tapi baperanku tuh bermanfaat. Jadi kalau aku sakit hati tuh aku pengen ngebuktiin ke orang-orang bahwa aku tuh bisa makeup wedding. Akhirnya aku akalin, jadi aku pinjem kebaya orang, kayak ngajak kerja sama, kan aku bisa fotografi. Dan kebetulan waktu itu aku punya pacar. Oh, aku menikah belum ya? Bolah, pokoknya aku, pacarku adalah suamiku sekarang tuh juga bisa fotografi gitu loh. Jadi aku kerja sama sebuah persewaan. Aku pinjem bajunya, ada 8 baju mungkin. Terus aku selama 2 hari cari model gratisan guys. Modelnya aku belum kuat bayar model tuh, belum ada dana. Aku share aja ke teman-temanku, ada nggak yang mau jadi model kayak gitu. Aku make upin, nanti aku kasih foto. Nah salonnya itu kerjasamanya aku cetakin foto buat dipajang di salonnya. Akhirnya aku juga balas dendam juga sama orang-orang yang nggak percaya, yang ngelihat aku terus nggak percaya. Awalnya mungkin ada yang pengantinnya udah srek sama hasil makeupku, tapi nanti orang tuanya ngelihat nggak jadi kayak gitu-gitu. Terus datang ke rumahku juga nggak ada baju kebaya. Jadi zaman dulu itu kalau make up kalau nggak ada kebaya itu kayak di underestimate gitu loh. Nah terus aku utang lagi sama bapakku, aku lupa ya, utang pertama itu masih lunas belum, aku lupa. Itu buat belanja kebaya di Jakarta. Aku ke Jakarta, aku belanja gaun, aku belanja kebaya. Intinya buat pajangan dulu. Jadi kalau orang datang itu tuh seenggaknya di tempatku tuh ada kebaya. Alhamdulillah berjalan dengan baik, nggak banyak banget tapi lumayan rutin iya gitu loh. Dan aku mulai kayak biar aku dikenal orang itu tuh, tetanggaku yang nikah aku gratisin kayak gitu. Terus aku ya saudara jelas ya kayak, jadi di situ aku ngejual namaku dulu. Jadi aku nunjukin ke orang aku tuh bisa makeup. Tapi di situ masih proses susah banget dapat pengantin, yaitu tadi karena setiap orang tuanya lihat aku itu mesti gak jadi. Nah terus akhirnya aku ketemu temanku, dia baru mau mulai buka WO. Terus kebetulan suamiku kan juga fotografi. Nah itu tuh kita kerja sama. Aku lumayan sih kalau dari WO tuh kan udah nggak perlu ketemu semuanya, ketemunya kan pas hari H. Jadi alhamdulillah nggak di cancel gitu loh. Nah dari situ ya emang nggak bisa dipungkiri sih guys, kalau kita kerja sama WO tuh jobnya tuh lebih gampang, lebih enak, dan lebih banyak gitu loh pada waktu itu kerja sama. Tapi kalau saat ini aku udah nggak kerja sama WO sama mana-mana, jadi ya pribadi nyari jobnya sendiri. Enak kalau kalian bisa kerja sama WO. Oh ya BTW, aku dulu tuh belajar makeup itu nggak belajar sama orang nerusin ya, kayak dari yang tante gitu kan. Aku udah tuh berhenti di situ belajarnya. Jadi aku tuh dulu tuh ngelanjutin belajar makeupnya tuh kayak ikut seminar. Zaman dulu tuh bukan beauty class, seminar. Jadi kita cuma ngeliat orang makeup aja. Nah di situ aku tuh sering banget ikutin seminar kayak gitu biar dapat ilmu. Terus aku juga zaman dulu tuh belum punya uang untuk beli buku tentang makeup gitu loh. Jadi aku ke Gramet. Ya udah, aku tuh gak senang baca, tapi ya gara-gara makeup itu aku ke Gramet. Aku buka buku, terus aku ngeliat isinya, caranya kontur tuh gimana sih, terus caranya bikin alis tuh kayak gimana, kayak gitu-gitu sih aku belajarnya. Oke, aku ingat juga nih, aku tuh dulu tuh kalau make upin wedding tuh ya niat banget. Aku tuh sanggulan, pakai kebaya, pakai jari, bayangin. Sekarang mah udah males, sekarang mah di balik layar. Apa mana ya guys, aku tuh nggak ngobrol gini tuh ingat semua, tapi ketika ngobrol gini tuh kayak lupa ya. Dulu tuh bahkan ya, aku kan masih muda nih make upin pengantin. Itu tuh jarang banget ada pengantin yang seumuran aku. Rata-rata tuh lebih tua dari aku pengantinnya. Dan aku ikutan ngupacarain adat.
Bayangin aku ngupacarain adat pengantin yang lebih tua dari aku. Dan dulu tuh banyak banget yang bilang kayak, emang kamu nggak takut nanti susah jodoh loh? Aku sih kayak kalau di situ sih aku bukannya nggak percaya, tapi kayak nggak logis gitu loh. Apa hubungannya aku ngupacarain adat panggih waktu di Jogja ya namanya. Terus aku susah jodoh tuh apa hubungannya? Jadi aku ya wes tetap aja aku ngupacarin. Alhamdulillah aku ya tetap menikah dan tetap dapat jodoh. Ya pokoknya panjang, dan aku dulu punya cita-cita ya. Aku suka cerita sama teman-temanku, aku pingin deh aku tuh bisa ngisi make up gitu, ditonton orang banyak ketika aku pengen banget ngajar make up. Tahu nggak? Aku tuh sampai kepengen banget ngewujudin cita-cita aku tuh sampai ngehubungin, waktu pertama kali yang aku hubungin tuh adalah LT Pro. Biasanya kan kalau mau kan diundang, nah ini aku ngundang. Nah itu tuh aku ngundang, tapi tuh jatuhnya itu dari harga tiket sama kerja sama LT Pro nya tuh nggak cocok. Aku udah nyari tempat, udah ini itu, akhirnya gagal. Tapi alhamdulillah, oh iya, kapan ya di proses aku perjalanan tadi aku mulai YouTube, pokoknya adalah di tengah perjalanan tadi aku tuh punya cita-cita ngartis guys. Aku bahkan SD dulu tuh pernah ditanya guru, cita-citamu tuh apa gitu tuh. Nah aku tuh mesti jawabnya tuh artis. Padahal zaman dulu murid-murid teman-teman aku tuh kalau ditanya cita-citanya apa, dokter lah, guru lah, pilot lah, embuh lah, pokoknya ngono-ngono. Kalau aku nih ditanya artis. Nah pokoknya jiwaku tuh emang ngartis. Aku tuh pengen banget masuk TV, neng ya angel banget. Rupa aku kayak seadanya gitu, jadi kayak susah masuk TV. Aku dulu pernah castingnya tidak pernah berhasil lah guys. Akhirnya aku gimana ya, jiwa kengartisan gue tuh kepengen tak wujudin, ya adalah bikin YouTube. Aku lupa di tahun berapa guys. Ya pokoknya aku udah mulai megang wedding, aku baru mulai nge-YouTube. Kenapa pertama itu yang aku alasanku ya tadi pengen ngartis. Jijik banget, pengen ngartis. Kedua, sering banget di oh iya, waktu itu perjalanannya juga aku bikin Instagram pada akhirnya. Oke. Nah di Instagram itu tuh banyak banget yang kayak tanya, Kak gimana sih caranya biar makeupnya gini, kayak gitu. Aku udah lumayan dapat follower lumayan itu, jadi mulai banyak yang ngikutin aku. Aku tuh kadang nek jawab di DM tuh suka bingung jelasin nih, kayak kepiye yo. Ya wes lah, aku bikin YouTube. Nah itu kedua alasan. Ketiga alasan tuh iki rada sok menjadi bijak sih, tapi iki tenan guys. Jadi aku tuh takut besok pas meninggal tuh nggak punya pahala. Nah makanya aku pengen banget punya apa jenenge amal jariah ya, kayak apa sih, aku beramal tapi ketika aku meninggal tuh aku masih dapat pahala gitu loh guys. Nggak, ilmu itu kan salah satunya toh. Nah makanya aku bikin YouTube. Jadi 3 alasan itu aku bikin YouTube. Alhamdulillah dari YouTube itu cita-citaku yang aku kepengen ngajar makeup tadi, yang aku sudah menghubungin LT Pro dan ternyata rempong sekali, akhirnya aku mulai diundang. Coba kayak seneng banget. Pertama kali aku diundang itu adalah sama IO, itu tuh semi private. Orang tek payu guys, cuma 10 orang. Ya Allah, ya belum begitu, sekarang sih belum terkenal banget, tapi waktu itu jauh belum terkenal banget. Makanya yang ikutan itu juga nggak banyak, targetnya banyak, tapi cuma payu 10 orang. Tapi ya alhamdulillah. Nah itu juga membantu sih dari YouTube, karena sebagian orang kepengen ikutan semi privateku itu karena YouTube yang semi private-nya IO-nya itu kerjasama sama LT Pro. Nah lucu banget. Nah kerjasama sama LT Pro, hari berikutnya si LT Pro ngubungin aku, coba kayak diajak untuk ngisi beauty class. Kayak oh my god, cita-citaku terwujud. Aku ada di panggung sambil mengisi makeup dan dilihatin orang aja. Sebenarnya cita-citaku adalah menjadi seorang penyanyi, tapi suaraku fals guys. Jadi ya aku kepengen megang mic. Ya, megang mic menjadi pengisi makeup itu adalah suatu kebanggaan tersendiri guys. Nah, wes toh, aku kaget. Jadi targetnya si LT Pro itu adalah 100 orang. Bayang no, event sebelumnya aku cuma 10 orang, dan ini targetnya 100 orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tenanan. Tapi ternyata yang ikut ada 90-an orang. Emang nggak sesuai target, tapi 90-an orang guys. 90-an orang tuh kayak bukan ekspektasiku. Aku bayanganku tuh kayak cuma 20-an atau 30-an gitu loh. Alhamdulillah. Dan LT Pro tuh kalau bikin beauty class tuh kayak megah banget tuh, mesti megah banget kayak kelambiku. Ya Allah, karena pesertanya guys, kelambiku tuh kayak masih cuma pakai rawangun ada di panggung. Di Jogja itu tuh mungkin ya kalau udah ngisi beauty class itu tuh kayak
brand-brand lain itu mulai berdatangan. Wah, aku seneng banget, kayak cita-cita terwujud. Ada dari Wardah, dari Makeover, dari mana? Revlon, dari banyak. Pokoknya aku mulai banyak mendapat job itu. Kayak ya ampun, kayak ya Allah, baik banget sih Allah mengabulkan semua cita-citaku. Boko Siti. Jadi aku tuh orangnya bukan kalau aku tuh orangnya tuh selalu punya list sampai sekarang gitu. Aku selalu punya list, pokoknya aku besok kepengen banget bisa makeup beauty. Oh, alhamdulillah terwujud. Terus listku selanjutnya apa, sampai sekarang aku selalu kayak gitu. Jadi aku nggak pernah berhenti berencana dan bercita-cita. Itu ngaruh banget sih guys buat karir kalian. Nah di situ aku naik lagi. Selain aku ngisi beauty class, aku ngisi workshop juga. Workshop tuh bedanya sama beauty class. Kalau beauty class tuh makeup sendiri, kalau workshop tuh aku makeupin model. Aku makeupin model tapi untuk self makeup kalau beauty class. Nah kalau workshop itu makeupin model tapi lebih ke wedding kayak gitu. Terus guys, pokoknya dari situ aku udah mulai, alhamdulillah karirku mulai sedikit mulai naik. Kalau sekarang aku nggak bisa bilang karirku udah tinggi karena masih banyak muat di atasku yang bahkan teman-teman Jogja yang di atasku tuh ada banyak banget. Tapi maksudku kalau dibanding dari awal mula aku dulu tuh ada progresnya. Jadi meningkat gitu. Ada pernah aku turun juga pernah. Nanti tak ceritain. Cita-citaku ya jenenge ngartis mau ya. Cita-citaku adalah di endorse. Bayangkan ada brand endorse aku. Ora yo. Apa kayak aku dulu awal-awal berpura-pura di endorse po yo. Akhirnya aku di endorse. Aku itu kayak cita-citaku banget kan, kayak jiwa ngartisku kan terwujud. Nah, wes itu list sudah terwujud. Akhirnya aku punya list aja. Kan makeup artist tuh banyak yang nanya, emang pernah makeupin artis kok namanya makeup artist. Aku kayak iya juga ya. Kayak aku gak pernah makeupin artis. Terus akhirnya ya Allah, kapan ya aku makeupin artis? Satu aja, pengen banget. Ya Allah guys, diwujudin sama Allah. Nggak cuma 1, 3. Kayak seneng banget. Akhirnya diwujudin lewat kerja sama Wardah waktu itu guys. Enggak sih, awalnya tuh gini, artisnya itu bukan artisnya. Jadi artisnya itu dipakai sama sebuah brand. Nah brandnya itu ngubungin manajer. Wes, cita-citaku juga punya manajer dulu. Ala-ala sih, akhirnya aku punya manajer. Sebuah brandnya itu ngubungin manajerku. Tanya preslisnya tuh nggak masuk, tapi dia nggak nyebutin kalau makeupin artis gitu loh. Jadi kalau ngisi beauty class itu aku emang sering banget sama Wardah, sama makeover juga. Tapi paling sering itu adalah Wardah. Nah entah kenapa brandnya itu ngubungin Wardah. Nggak tahu ya, mungkin dia minta tolong atau gimana untuk ngajak kerja sama aku. Nah terus Wardahnya ngubungin manajerku, baru dikasih tahu yang di makeup itu adalah artis. Wes terasa bayar mbak. Nggak usah bayar, yang penting aku bisa makeup artis. Langsung 3 orang. Jadi siapa istrinya Desta tuh aku lupa, Aca. Nah istrinya Desta, terus yang satu lagi Soraya sama Revalina Estemat. Ya Allah guys, bayangin, kalian tahu ya aku makeupin artis tuh kayak tiba-tiba ini jatuh terus kayak jatuh kayak grogi banget. Dan aku makeupnya 2 hari itu. Terus kayak ya lucu lah suasananya, tapi lama-lama ternyata artis-artis itu pada baik-baik gitu loh, pada ramah-ramah, udah gak usah grogi kayak gitu-gitu. Oh iya, aku lama-lama nyatu. Wes, kan cita-citaku terwujud. Ya intinya tuh gini guys, perjuanganku sampai di titik ini yang menjadi mua bikin YouTube itu tuh nggak gampang. Karena aku ceritain ya, aku pernah juga jatuh. Bukan jatuh banget tuh enggak. Mua-mua mulai bermunculan. Zaman dulu tuh aku anak cut crease banget. Jadi setauku tuh di Jogja itu jarang orang pakai eyeshadow cut crease yang garis itu loh guys. Nah di situ aku bangga karena aku ngerasa kayak aku pintar, aku bisa bikin cut crease gitu loh. Tapi dengan banyaknya bermunculan mua-mua, aku nggak sadar gitu loh. Ternyata pertama pesaingku makin banyak. Kedua, ternyata look makeup yang orang Jogja sukain itu tuh maunya yang simpel-simpel. Nah, aku sempet sepi tuh di situ, guys. Terus aku kayak tanya manajerku juga, apa ya yang salah sama makeupku? Kenapa aku mulai sepi? Dan ya pertama banyak saingannya. Kedua, coba deh simpelin makeupmu gitu. Aku simpelin. Nah, alhamdulillah mulai naik lagi. Ya, aku sempet ngalamin jatuh juga. Tahu nggak, guys? Aku dulu tuh korban bully loh. Aku waktu SMP tuh ya enggak, aku nggak ngerti ya itu sebutnya bully atau enggak, tapi kayak orang tuh banyak yang jijik sama aku, banyak yang nggak suka sama aku gitu loh. Yang aku rasain sekarang, teman-temanku yang dulu pernah ngebully aku itu tuh kayak mulai membutuhkan aku. Kapan kalau teman-teman pengen denger ceritaku gimana aku dulu dibully SMP, terus jadi aku SMP tuh kayak rendah banget, terus SMP langsung gini, jadi kayak
Kalau teman-teman pengen dengar cerita aku itu komen ya guys. Tapi kalau komennya dikit ya nggak usah tak bikinin video. Ya, oh ya aku juga kemarin sempat aku pengen jelasin. Jadi di video sebelumnya kan aku nggak jelasin kenapa aku lama vakum di YouTube ya. Jadi kan baru keroncok ya guys. Aku tuh serba bingung kalau mau bikin video karena aku nggak tahu teman-teman bisa komen kalian tuh apa nggak seneng kalau aku bikin video tapi bikin makeup untuk diriku sendiri, karena aku ngeliat view-nya tuh kok nggak sebanyak kalau aku makeupin orang gitu loh. Ya nggak semua sih, beberapa yang tak pelajarin sih gitu. Kalau keronce itu tuh aku bingung kalau aku collab sama orang. Jujur aja guys, aku kalau mau collab aku takutnya makeupnya tuh nggak steril. Aku lebih aman mending aku makeupin orang, karena kalau makeupin orang kan akunya sendiri udah bisa nyesuaiin makeupku harus bersih, terus aku juga bisa pakai masker. Nah aku di makeupin orang collab gitu kan aku nggak pakai masker. Jadi pertama alasannya aku lama vakum di YouTube tuh itu karena aku nggak berani collab sama orang. Terus yang kedua, jujur aku juga takut makeupin model karena model itu kan luas ya, maksudnya bukan orang circle terdekatku. Iya, walaupun terdekatku tuh masih bisa menularkan sih, tapi aku nggak tahu dia tuh tipenya tuh protokolnya kayak gimana. Jadi jujur aku juga takut makeupin model, aku better kayak makeupin kerja aja gitu loh. Terus yang ketiga, aku kehabisan ide. Kayak apalagi yang harus aku bikin ya, karena kayaknya tuh semuanya tuh udah aku share dari alis, dari look keseluruhan, semua teknik bikin makeup itu tuh udah aku share. Dan aku kan tipenya tuh kalau udah suka sama brand makeup itu aku bakal beli terus. Nah takutnya tuh kalian bosen ngeliat alah makeupnya make meneh. Tapi nek meh beli makeup untuk review kan banyak nih, mbak beli ini di review, mbak beli ini itu butuh modal guys. Ya kadang sih enak, ya kadang ada yang ngirimin, pas enggak kayak lumayan ya guys ngeluarinnya guys. Aku tuh bukan orang yang kaya banget gitu loh guys. Makanya aku bingung, tapi yo aku mulai memberanikan diri sih, karena toh juga aku nggak bisa juga kan libur seminggu. Biasanya tuh kalau aku lagi libur seminggu gitu aku ya makeupnya karyawanku, kayak ayo makeupan, atau temennya karyawanku yang deket, jadi yang dia tahu oh dia tuh tipenya protokolnya bagus kok. Cuman entah kenapa nggak aku videoin, kayak aku udah bingung aku harus bikin video apa lagi, karena yang kalian saranin pun juga udah pernah aku bikin. Oh ya guys, aku tuh sebenarnya tuh kayak bikin video gini tuh kadang tuh ada yang pernah komen kayak, kak giginya bolong ya bawahnya. Aku tuh sebenarnya pengen cerita sama kalian gitu loh, pengen nge-share tentang kondisi gigi aku. Perlu nggak sih guys aku ceritain kalau misalnya banyak yang pengen tahu gimana kondisi gigi aku? Jadi ada dua pertanyaan. Pertama, kalian pengen tahu nggak cerita aku dulu pernah dibully, terus gimana caranya aku bangkit, sama kalian pengen denger cerita nggak kondisi gigi aku? Karena ini tuh dua hal yang sebenarnya aku pengen ceritain tapi kayak ragu-ragu, kayak berguna nggak sih gitu. Yo wes guys, kayaknya sampai sini aja cerita aku, proses aku menjadi seorang mua dan bikin YouTube. Aku namanya ngomong YouTuber guys ini, tapi saja aku kepengen jadi kepengen kayak wih YouTuber kayak wow, tapi kayak rugi banget sih. Sebenarnya gitu. Ya Allah, 1 juta subscriber kayak mungkin nggak ya? Doain ya guys, aku kok jadi kepingin yang gold button itu ya guys. Oke guys, kayaknya sampai sini aja. Buat teman-teman yang masih mau bertanya tentang proses aku menjadi mua dan YouTuber itu bisa komen. Mungkin aku ada yang kelewat yang pengen kalian tanyakan, bisa komen. Kalau komennya banyak ya nanti aku bikin video part 2-nya. Tapi kalau komennya sedikit ya mungkin aku jawab di komennya. Apa ada yang mau nanya tentang percintaanku? Halah, bye. Dah.